Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Renungan kita hari ini 3 Juni 2021 dengan judul Nasihat Sahabat Sejati yang Menyukakan Hati. Nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amsal 27 ayat 9, ayat inti kita, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Segala sesuatu berlangsung buruk pada setiap orang. Kedukaan dan tawa hati menekan tiap-tiap jiwa. Kemudian satu pribadi hadir, seorang sahabat yang akan menghiburkan dan memberikan kekuatan, membalikan segala anak panah musuh yang ditujukan hendak membinasakan. Sahabat-sahabat Kristen tidak sebanyak yang seharusnya. Pada saat-saat pencobaan dalam suatu krisis, betapa bernilainya seorang sahabat sejati. Pada waktu seperti itu, setan menyuruh wakil-wakilnya membuat anggota-anggota badan yang lemah itu tersandung. Tetapi sahabat sejati yang akan memberikan nasihat, yang akan membagikan magnet pengharapan, iman yang meneduhkan dan meningkatkan jiwa. Aduh, bantuan yang demikian lebih berharga daripada mutiara yang mahal harganya. Hidup Nabi Samuel sejak masa kanak-kanak adalah hidup kesalehan dan ketaatan. Ia telah diserahkan di bawah pengasuhan Eli pada masa mudanya, dan keelokan tabiatnya menarik kasih sayang imam yang sudah tua itu. Ia adalah seorang penyayang, murah hati, rajin, penurut, dan hormat. Adalah suatu hal yang luar biasa bahwa antara Eli, hakim tertinggi bangsa itu, dan anak yang sederhana terdapat suatu persahabatan yang begitu hangat. Samuel sangat gemar menolong dan menaruh sayang. Maka tidak ada bapa yang pernah mengasihi anaknya dengan lebih sayang dari apa yang dilakukan Eli terhadap orang muda ini. Betapa mengharukan melihat orang muda dan usia tua bersandar satu sama lain. Orang muda itu meminta nasihat dan kebijaksanaan kepada yang tua. Yang tua meminta bantuan dan simpati kepada orang muda itu. Seperti inilah yang seharusnya terjadi. Allah mau supaya orang-orang muda memiliki kualifikasi tabiat yang seperti itu, sehingga mereka akan mendapat kegemaran dalam persahabatan dengan orang-orang tua, agar mereka boleh disatukan dalam ikatan kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan batas kubur. Genggaman tangan yang kuat dan menolong dari seorang sahabat sejati lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Jadi saudara lihat hari ini suatu gambaran sahabat sejati. Sahabat sejati ini digambarkan dari cerita Alkitab tentang Samuel, seorang muda, seorang anak muda, dan Nabi Eli atau Imam Eli. Bukan Nabi Eli, tapi Imam Eli. Imam Eli ini digambarkan sebagai seorang yang tua. Tetapi bagaimana yang muda selalu membutuhkan yang tua, begitu pula yang tua membutuhkan yang muda. Saling bekerja bersama. Dalam renungan kita hari ini mengatakan mensandar belakang satu sama yang lain. Dan dengan itu maka ada kekuatan di dalamnya. Ini pelajaran yang perlu kita ambil pada saat ini, bahwa kalau kita menjadi seorang yang senior, kita seorang yang sudah tua, sudah dewasa, bagaimana kita memberikan sesuatu respons kepada anak-anak muda yang masih baru mereka. Tetapi bagaimana juga orang-orang muda yang masih baru ini menghormati orang-orang yang telah tua. Saya punya banyak pengalaman dalam pelayanan di tanah Papua. Ketika bekerja bersama dengan pendeta senior, saya selalu harus mengambil waktu untuk bercerita dengan mereka. Dan kalau bercerita dengan mereka, mereka akan ceritakan pengalaman mereka yang banyak itu, maka kita harus membutuhkan waktu untuk mendengarkan. Maka saya sabar mendengar. Dengan mendengar itu ada banyak sekali pengalaman, trik-trik, ada tips-tips yang dapat saya lakukan dalam pelayanan saya ketika saya banyak bercerita dengan mereka. Ada almarhum pendeta John Dimara, almarhum pendeta Tom Yandedai, almarhum pendeta Manuri, dan juga senior yang lain yang masih hidup, di mana mereka ketika mereka berbicara ada banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil
Dan itu secara gratis untuk saya lakukan dalam pelayanan. Sekali lagi, kepada orang muda, mari hargai orang tua. Kepada orang tua juga jaga menganggap orang yang masih muda tidak tahu apa-apa, tetapi memberikan kepada mereka dorongan-dorongan untuk semangat bekerja bagi Tuhan. Memang ada, kita dapati ada pendeta senior yang tidak mau berjalan sepadan dengan orang muda. Ada juga pendeta muda yang tidak mau berjalan sepadan dengan orang yang telah tua. Atau mungkin pengalaman kerja dari saudara di tempat pekerjaan saudara, banyak hal ini terjadi. Tapi hari ini nasihat kepada kita, mari kita bangun persahabatan. Itu yang disebut dengan sahabat sejati. Seorang muda bekerja bersama dengan orang yang telah tua. Seorang yang tua mau legowo, mau rendah hati untuk bekerja dengan seorang yang muda. Tuhan berkati pekabaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Contoh dari Samuel, seorang yang diurapi kemudian menjadi nabi, dan juga Imam Eli, di mana mereka digambarkan seorang muda bersahabat dengan seorang yang tua, tapi dalamnya persahabatan itu disebut persahabatan sejati. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.